Oke, selamat malam teman-teman. Saya Josiana dari AFC Semarang ya, yang sudah mencapai peringkat di Samurai of AFC. Dan malam hari ini kita akan berbagi jurus sakti bagaimana mencapai Bushido lah ya. Jadi ini materi topik yang saya dapatkan dari salah satu Bushido kita di AFC, di mana Bushido kita sudah ada 14 orang. Dan materi ini saya akan coba bawakan, teman-teman nanti bisa belajar bersama dan kita ambil intisarinya sehingga kita bisa menerapkan apa yang bisa kita praktekkan untuk kita bisa cepat naik rank ya. Nah, strategi yang pertama ya untuk kita bisa mencapai peringkat di AFC ya, baik mulai dari Toreda, Ronin, Samurai, kemudian Shogun, Demio dan Bushido ya, kita harus punya yang namanya why atau impian harus kuat. Nah, ya, karena 95% bisnis ini berhasil itu dari impian yang kuat atau faktor why-nya kuat. 5%-nya itu skill ya. Jadi kita harus perkuat di impian atau why yang kuat karena ini pondasinya ya. Ini yang akan membuat kita bisa berhasil dan sukses di AFC ya, karena punya why dan impian yang kuat. Ya, kalau why kita lemah ya, why kita apa impianmu ya mau cari duit. Nah, udah cari duit aja itu kurang spesifik. Jadi kalau punya impian harus saya diajarkan harus benar-benar spesifik. Contoh, saya ingin punya rumah tipe 68, luas 300 meter persegi, lantai 2, kamarnya 5, kemudian ada garasinya, warnanya putih, dan punya kebun sedetail mungkin. Ya, jadi kita harus punya impian sedetail mungkin. Semakin kita detail, maka semakin bagus. Contoh, saya ingin punya mobil. Mobil apa? Mobilnya Fortuner tahun 2025, tipenya tipe G, contoh ya, tipe G. Kemudian yang matic, yang warna hitam, dan serinya sekian, sekian, sekian. Nah, semakin detail, maka impian itu akan semakin kuat. Nah, impian itu harus kita tempel. Ketika kita punya fotonya, kita tempel dan kita doakan dan kita perjuangkan. Ya, jadi karena di AFC itu kita tidak ada bos, kita tidak ada yang menyuruh-nyuruh, ya, karena kita berdiri sama, kita partner. Jadi bos kita adalah impian yang kuat. Kalau impian kita nggak kuat, ya impian kita hanya sekedar ya cari tambahan aja lah, ya buat kesibukan lah, ya cari duit-duit tambahan gitu aja. Wah itu udah pasti kurang kuat dan udah pasti dijamin hasil kita juga nggak bakal banyak. Jadi hasil kita, penghasilan kita, bonus-bonus kita itu mencerminkan seberapa kuat impian kita, seberapa keras perjuangan kita. Kalau bonus kita itu masih sedikit-sedikit atau biasa-biasa, pasti impian kita kurang kuat, perjuangan kita kurang kuat, upgrade diri kita kurang kuat, dan waktu yang kita berikan untuk AFC itu kurang banyak. Itu sudah rumus teman-teman. Ya, kalau kita impiannya kuat, kalau kita why-nya kuat, kalau perjuangannya kita otomatis pasti income-nya besar. Jadi kalau mau punya income besar di AFC, ya seberapa besar impian kita, seberapa besar perjuangan kita, waktu, tenaga, pikiran, uang yang kita investasikan untuk bisnis di AFC. Udah patokannya itu aja. Semakin kita berinvestasi besar di AFC, maka semakin besar income yang kita dapatkan. Ya, itu adalah salah satu ciri atau kuncinya, ya. Dan ini tidak bisa di apa namanya tidak bisa dihindari atau tidak bisa didinai ya atau disangkali ya. Nah, karena ini memang impian yang paling kuat. Jadi why-nya tuh harus kuat teman-teman. Kalau nggak kuat otomatis pasti akan berhenti tengah jalan, kena penolakan ya, kemudian tidak dianggap, kena PHP ya karena kita terus akan menemuin 5 orang yang kita temuin itu orang-orang negatif, orang-orang yang menurunkan mental kita, orang-orang yang menghina, orang-orang yang menolak, orang-orang yang meremehkan kita. Nah, itu kalau impian kita tidak kuat, maka kita pasti akan berhenti. Impian itu
akan-akan seperti obat bius. Nah, ya di mana kita mengalami kesakitan, mengalami pengorbanan, ya mengalami masalah, kendala, tantangan. Nah, kalau impian kita kuat, kita akan seperti terbius, nggak akan kerasa. Dan saya selalu ajarkan dan sharingkan bahwa kalau bisa kita itu berjuang itu untuk siapa, bukan untuk apa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita berjuang cari income, cari duit banyak di AFC itu untuk siapa? Entah untuk orang tua kita, mau menaikkan haji, menaikkan umroh, atau untuk anak-anak kita, supaya mereka bisa bersekolah di tempat yang terbaik, ya kan? Supaya mereka bisa dapat yang namanya warisan pasif income kita, atau untuk suami atau istri kita, ya, atau untuk siapa ya? Kita harus berjuang untuk mereka. Karena kalau siapanya, why-nya ini kuat, ya, maka skill bisa dipelajari semua. Ya, bukan hanya berjuang untuk apa, untuk dapat duit, untuk dapat rumah, untuk dapat mobil, itu bagus, itu boleh, tapi kurang kuat. Yang terkuat adalah untuk siapa kita berjuang di AFC. Wah, itu sangat-sangat powerful. Ketika kita tahu berjuang untuk siapa, maka segala tantangan, masalah, dan banyak sekali mungkin yang kita hadapi penolakan juga ya, yang ada di lapangan, maka dipastikan kita akan bisa menjalani ya karena kita kuat untuk siapa kita berjuang di AFC. Nah, ya teman-teman, ingat 95% itu kesuksesan kita ditentukan oleh impian yang kuat dan why yang kuat. 5% itu cuma skill ya. Jadi itu udah patokan atau menjadi fundamental atau dasarnya. Oke? Lalu kemudian yang kedua, action. Harus kita action, harus kita praktek, harus kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan? Pertama sharing mengenai produk AFC, sharing mengenai bisnis AFC, sharing mengenai diri kita ya. Kalau Pak Niko mengajarkan, kita ceritakan itu mungkin malah jangan terlalu banyak produk karena kita kan bukan sales. Ceritakan siapa background kita, apa impian kita, untuk siapa kita berjuang, kenapa kita milih dia untuk bergabung di tim kita, dan apa pembedanya ikut kita dengan ikut yang lain. Nah, sedikit berbeda, jauh lebih baik. Nah, seperti itu ya. Karena apa? Ya, kita ibaratkan kalau di antara gerombolan sapi, ya kan, itu ada yang warnanya ungu, otomatis kan mencolok. Jadi kita harus punya faktor pembeda kita dibandingkan dengan yang lainnya. Karena membernya di AFC kan sudah mencapai ratusan ribu bahkan mungkin sudah jutaan ya. Nah, apa bedanya kita dengan member-member AFC yang lain? Kalau yang lain-lain jual produk, kita jual produk juga, produk yang sama, sumber rahasia yang sama, usul yang sama. Lalu apa bedanya kita dengan yang lain? Kenapa dia harus beli sama kita? Kenapa dia harus gabung sama kita? Apa manfaat yang prospek tersebut dapatkan? Keuntungan apa? Bedanya apa dengan yang lain? Nah, itu harus dijawab, teman-teman. Ya, itu harus dijawab. Jadi kita harus menjual diri kita dulu dengan cara tadi ya. Nanti bisa ditonton di Zoom-nya Pak Niko ya. Background kita apa, kemudian why, kenapa kita join di AFC, terus kemudian alasan kita kenapa ngajak dia, gitu kan. Terus impian kita apa yang mau kita capai. Lah itu akan sangat powerful ya. Dibanding harus cerita tentang produk. Nah, itu khususnya untuk orang yang bisnis. Oke, kalau orang yang sakit sepertinya nggak terlalu butuh ya sakit, mereka ya butuh solusi untuk sembuh dari sakitnya. Nah, itu boleh kalau perbanyak ke produk. Tapi kalau ke bisnis, ngajak bisnis teman, ceritakan yang tadi di-sharingkan oleh Mbak Niko. Ya, jadi kita harus action. Setiap hari kita harus belajar, kita action, kita evaluasi lagi ya. Kita belajar lagi atau upgrade diri, kita praktekkan lagi, lalu kita evaluasi lagi. Ya terus terus seperti itu karena kita kalau kita sudah melewati yang namanya hukum 10.000 jam ya artinya kita sudah melewati 10.000 jam maka kita akan menjadi profesional ya. Nah, padahal kalau kayak Bu Sri kan ngomong ya, mending kamu punya satu jurus tapi kamu menjadi kuat ya daripada kamu punya banyak jurus tapi kamu tidak menjadi master atau tidak menguasai. Yang penting kita punya satu
Jadi bisnis itu kalau bisa jangan ganti-ganti, ya kan? Jangan sebentar ganti itu, sebentar ganti ini, sebentar ganti itu, yang nggak bakal berhasil pasti, karena tidak fokus, karena tidak komit dan tidak mau pada satu jalan, ya. Jadi full full hard full time di AFC itu apa namanya, bisa membuat kita cepat untuk menyelesaikan hukum 10.000 jam, ya. Jadi kalau kita sudah presentasi prospek, ya, ke 10 apa ke banyak orang, ya, lebih dari 10.000 jam, pasti kita akan menjadi master, kita akan menjadi profesional, nah, kan seperti itu ya. Jadi action itu penting. Oke. Nah, cara yang ketiga, otomatis kita buat daftar nama 1 sampai 2 bulan pertama, teman-teman sponsor sebanyak-banyaknya ya. Lalu waktu ini sangat menentukan, buat berdasarkan kategori, minimal 1 hari follow up 5 sampai 10 orang. Oke, telepon, video call. Kalau nggak bisa ketemu orang, pakai teknologi Zoom. Kalau perlu Zoom 2 3 kali, bahkan 5 hari, 5 kali sehari, ya kan? Nah, itu akan sangat mempercepat ya, karena di sini berlaku hukum lempar dadu, teman-teman ya. Kalau kita mau mendapatkan angka 1, gimana caranya? Ya kita lempar dadunya terus-menerus sampai angka 1. Kalau kita mau closing, terus bagaimana caranya? Ya kita prospek sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada yang hebat, tidak ada yang pinter ya. Di sini saya juga masih belajar. Yang pasti kita harus jadi lebih telaten dan lebih rajin, ulet ya, untuk di bisnis AFC. Karena di sini kita mainnya hukum lempar dadu, prospek sebanyak-banyaknya, follow up sebanyak-banyaknya, kemudian kita akan cepat untuk mendapatkan closing tersebut ya. Jadi ini bisa dipraktekkan teman-teman di 1 sampai 2 bulan pertama, sponsor yang banyak ya. Nggak usah mikir untuk bina tim dulu, tapi sponsor sebanyak-banyaknya sampai ketemu orang yang serius. Orang yang mau fight, berjuang ya, minimal 4 orang lah. 4 orang yang benar-benar mau full hard, kalau bisa full time ya. Tapi kalau minimal full hard, itu dua pebisnis-pebisnis ya, yang bukan user, yang bukan orang sakit yang kita cari. 2 orang taruh di tim kiri, 2 orang taruh di tim kanan, terus kita bantu dia untuk cari masing-masing 4 orang dan duplikasikan ke bawah. Yang pebisnis ya, yang pebisnis yang tujuannya cari duit banyak di AFC, bukan hanya sekedar minum beli untuk sembuh dari sakitnya. Anda itu bukan kita yang cari ya teman-teman. Yang kita cari adalah pebisnis ya. Pebisnis seperti kita-kita ini yang mau belajar, ikut Zoom, ikut pertemuan, ikut training dan lain sebagainya, yang mau upgrade diri. Nah, itu yang kita cari ya. Dengan duplikasi 4, ngajak 4 ya, itu maka tim akan berjalan dengan cepat dan duplikasi bisa cepat juga ya. Nah, yang keempat juga ya, kita fokus pada satu titik. Nah, di sini apa maksudnya? Kan, kalau kita yang pasang 3 titik ya, mungkin ada 5 titik, 7 titik ya, 7 HU, H usaha, kita fokus yang paling atas. Jangan ngerjakan yang kaki yang kedua atau kaki ketiga dulu, jangan. Oke, ini cara yang efektif supaya kuat. Kita harus fokus titik pada satu. Sponsor harus ditaruh pada satu titik di atas semua. Lalu kita kembangkan kanan sama kirinya. Kalau kita dapat orang itu kembangkan ke kanan kiri sampai kaki terluar ya, di kaki terluar sampai ketemu orang yang kuat. Sampai berapa banyak? Ya, kalau di jurusnya Bapak Budi Darwin yang double Bushido itu sampai 30 kedalaman kiri, 30 kedalaman kanan. Maka ini akan menjadi kuat. Nah, seperti jangan kerjakan kaki ideal, misalnya 3 titik ya, 1 2 3. Jangan ini segitiga dikerjakan semua, nanti jadi 4 jalur, pusing. Nah, fokus pada satu titik. Nah, nanti ada videonya yang belum paham mengenai titik ini, teman-teman nanti minta ke pengundangnya, minta ke leadernya, videonya apa yang kelihatan bagannya ya, yang diajarkan oleh Bapak Budi Darwin, itu untuk kita bisa mencapai penghasilan 90 sampai 100 juta dalam waktu 6 sampai 12 bulan ke depan. Ada videonya sendiri, minta ke pengundangnya. Intinya kita fokus satu titik, bangun kedalaman sampai 30 kedalaman kiri, 30 kedalaman kanan, jaringan akan kuat ya. Dan ajarkan duplikasi yang benar ke tim atau downline kita. Itu ya teman-teman ya. Nah, keseimbangan jangan lupa teman-teman juga seimbang antara sponsor pribadi dan membangun tim harus seimbang. Tapi di awal-awal ya teman-teman sponsor lebih banyak ya. Itu 1 sampai 2 bulan
Pertama, itu harus lebih banyak sponsornya ya. Saya aja sampai sekarang masih terus sponsor teman-teman. Sampai ketemu orang yang benar-benar niat, benar-benar mau fight, benar-benar mau berbisnis di AFC ya. Sponsor itu penting banget ya karena kita hukum lempar dadu berlaku. Lalu kita mandiri ya, kita jangan tergantung sedikit-sedikit sama upline, sedikit-sedikit sama leader ya. Pahami product knowledge-nya seperti apa, marketing plan-nya seperti apa, handling objection, cara mengatasi keberatannya itu kayak gimana jawabnya. Lah itu yang harus dikuasai. Ketika kita sudah menguasai product knowledge, marketing plan dan handling objection, mengatasi keberatan, maka akan mudah kita bisa mengclosingkan orang. Ya, belajar dari aplikasi AFC Connect juga untuk login, cara daftarin member, belanja, cara transfer, kemudian cara untuk upgrade dan lain sebagainya. Belajar itu karena ada video tutorialnya semua, teman-teman. Ya, saya sudah buatkan video tutorialnya khusus, nanti bisa minta ke leader atau ke upline-nya untuk minta video tutorial ya, saya punya ya lengkap. Teman-teman tinggal pelajari video tutorialnya, tonton berulang-ulang, dipraktekkan, pasti paham ya. Kalau kita nonton sampai 100 kali ya masa nggak paham-paham, bener ya teman-teman. Ya, jadi harus mandiri ya. Supaya apa? Bisa mengatasi masalah yang ada, tidak tergantung upline karena upline itu bukan pembantu ya. Kami itu membantu tapi bukan pembantu. Jadi dikit-dikit jangan ini loh kerja ke, ini tolong inputkan, ini tolong masukkan, ini tolong registrasikan. Wah, itu repot, nggak akan bisa berkembang teman-teman. Kalau kita tidak menguasai cara-cara untuk member area, maka akan susah tim kita akan berkembang. Ujung-ujungnya apa ya? Kita jualan saja, nggak ada yang jalan. Jadi jangan keluhkan ketika tim saya nggak ada yang jalan, semuanya user. Iya, karena kita secara tidak sadar mungkin membuatnya dia jadi user. Ingat ya teman-teman, orang yang bertahan di AFC adalah orang yang dapat duit sebanyak-banyaknya, bukan beli produk terus. Itu kuncinya ya. Itu selalu selalu saya ingat-ingat ingat-ingatkan kepada tim dan terus ulang mengulang supaya mereka paham. Karena orang yang beli produknya pasti akan berhenti, saya berani jamin. Berani jamin, pasti akan berhenti, entah dia sudah sehat atau masih sakit tapi tidak punya duit. Hanya orang-orang seperti kita saja yang dapat duit di AFC yang pasti akan bertahan lama dan bersama kita. Jadi tolong masukkan ke dalam pikiran kita, benak kita, ketika orang mau join kepada kita, terutama yang bisnisnya ya, buat dia make money, buat dia dapat income besar dan dapat duit banyak di AFC. Semakin besar, semakin banyak, maka dia akan semakin langgeng awet bersama kita. Oke? Ya, kalau orang-orang yang beli produknya saja, otomatis mereka akan mundur, akan berhenti, nggak akan bersama-sama kita tuh nggak akan. Karena mereka keluar duit terus. Siapa sih yang mau keluar duit terus? Nah, ya, masukkan dalam benak kita bahwa kita harus membuat dia minimal, minimal, ya, itu bisa minum gratis dari saldo poin bonusnya. Ya, kalau orang minum gratis, ya, dari saldo poin bonus, ya otomatis nggak keberatan dong. Kalau dia beli sendiri dari kantongnya dia, otomatis pasti keberatan, iya kan? Nah, itu ya, dan duplikasikan ke tim. Nah, itu sangat penting sekali. Lalu yang ketujuh, kita juga harus roadshow teman-teman ya, seperti yang saya lakukan, saya ke Jogja, saya ke Jambi, saya ke Pemalang, ya, saya keluar kota. Kita harus keluar dari zona kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, kita harus keluar dari daerah kita. Ya, bagi yang bekerja silahkan lewat Zoom dulu enggak apa-apa, lewat live TikTok. Zoom kan zaman sekarang canggih ya, terutama live TikTok ya, atau di Zoom atau di live IG dan lain sebagainya lah. Pergunakan teknologi untuk bisa menjangkau orang-orang yang di luar daerah kita. Kalau kita mengandalkan relasi atau orang-orang di daerah kita, seputar kita, wah itu akan sangat berat dan susah untuk pengembangannya. Jadi kita harus mau tidak mau harus roadshow keluar dari area kita ya, supaya apa? Supaya bisa memperbesar jaringan kita ya. Jangan tergantung di kota ketika kita tinggal saja ya. Itu kalau sudah dapat bonus ya teman-teman. Tapi kalau masih belum dapat bonus baru gabung ya jangan dulu, karena roadshow kan mesti ada biaya transportasi, biaya makan, kadang biaya hotel gitu kan. Nah ini yang tak kita maksud untuk yang rojo ini yang sudah dapat bonus ya minimal toreda lah
sudah toreda, sudah punya dapat bonus banyak, udah keluar dari zona kita untuk mengembangkan di luar. Atau mungkin kalau misalnya nggak bisa pun kita bayar Meta Ads atau bayar promosi di TikTok atau FIG ya untuk bisa uh, konten kita atau live kita bisa menyebar ke banyak orang. Ya, jadi harus kita lakukan roadshow untuk membesarkan tim ya. Online itu efektif untuk menemukan. Nah, ini kuncinya roadshow, teman-teman harus punya orang dulu di kota tersebut. Jangan asal datangi belum ada kenalan, belum ada tim. Wah, itu susah repot. Jadi kalau mau roadshow pun teman-teman harus cari siapa sih timku ini yang mereka sudahnya join member, mereka mau kerjakan bisnisnya dan mereka benar-benar serius. Nah, itu baru kita datangi, itu akan efektif ya. Online untuk menemukan, offline roadshow offline untuk membesarkan tim. Karena kalau kita online terus juga susah, tidak bisa berkembang juga ya, akan susah untuk berkembang. Tapi kalau kita langsung offline itu juga ya cari mati juga ya, kalau apalagi kalau baru-baru bergabung ya kan. Jadi ya harus imbang antara online dan offline ya. Online menemukan, offline membesarkan tim. Ya, peduli pada jaringan Anda, prioritaskan income Anda yang seperti tadi saya jelaskan, bantu mereka mengejar impian mereka, dan kalau sudah dapat duit banyak, wah sudah pasti akan langgeng di AFC ya. Nah, wajib mengikuti setiap acara yang diadakan oleh kantor atau tim seperti Zoom malam hari ini, Zoom yang diadakan oleh pusat, AFC pusat kan setiap Senin jam 7 ada training member, setiap Rebo jam 7 ada presentasi produk dan marketing plan atau bedah produk. Setiap Sabtu jam 3 ada webinar Zoom kesehatan dengan yang dokter. Lah ini kalau yang sakit-sakit ikut yang Zoom di dokter setiap Sabtu jam 3. Lah kita acara sendiri biasa saya kalau pas tidak roadshow, tidak keluar kota, kita setiap minggu malam jam setengah 7 sampai setengah 8 lah ya. Ikuti acara-acaranya, upgrade diri, ingat belajar, upgrade diri, action, praktekan, evaluasi. Belajar lagi, praktekan, evaluasi terus menerus kita lakukan, otomatis kita pasti akan sukses teman-teman ya. Kita sisihkan income kita untuk perkembangan tim, untuk roadshow ya, bonus yang kita dapatkan kita bisa pakai untuk kita mengembangkan tim. Seperti itu ya teman-teman. Kerjakan dengan hati, komitmen yang tinggi, fokus, percaya diri, dan selalu berpikiran positif. Do it. Nah ya, kita pasti akan sukses. Itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu sekilas materi yang saya bagikan ya. Mungkin bisa bermanfaat dan bisa kita bisa sharing atau diskusi. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya